Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah di video terakhir dari rangkaian pembelajaran belajar bersama Kak Dita Faradila Yusi tentang persamaan linier dua variabel. Oke, di video terakhir ini kita bakal belajar apa ya adik-adik? Penasaran? Stay tune! Oke, pada video yang terakhir ini, kita akan belajar menyelesaikan permasalahan kontekstual sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kalau yang kemarin sudah metode grafik, metode substitusi, sekarang kita di metode yang terakhir yaitu metode eliminasi. Kayak gimana ya metode eliminasi itu? Oke, kita simak video selanjutnya. Yang pertama, Kak Dita bakal membacakan tujuan pembelajaran pada video yang terakhir ini. Jadi, tujuan pembelajaran adalah setelah menonton dan mengerjakan tugas yang tersaji dalam video pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyelesaikan model matematika dari situasi yang diberikan dalam bentuk sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai dengan baik, ada baiknya adik-adik tetap menyimak video ini dengan baik sampai selesai, mengerjakan tugas sampai selesai, dan apabila belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru atau teman-teman yang lebih paham. Dan jangan lupa dicatat hal-hal penting yang akan disajikan di video ini ya. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel pada dua buah persamaan untuk mengetahui nilai dari variabel lainnya. Nah, bingung ya adik-adik kalau baca pengertian kayak gini? Kayaknya kita langsung ke contoh soal. Nah, ini Kak Dita punya cerita Dina dan Tono nih adik-adik. Nah, Dina dan Tono ini pergi ke sebuah warung fotokopi. Di warung fotokopi Berkah Mulia namanya. Dina memfotokopi sebanyak 10 lembar dan membeli 4 buah map biola. Dina membayar dengan total harga 21.000. Kemudian Tono juga nih. Tono memfotokopi sebanyak 6 lembar dan membeli 5 buah map biola. Tono ini membayar dengan total harga 23.000. Nah, dari cerita Dina dan Tono ini, tentukan berapa tarif fotokopi per lembar dan harga dari map biola di warung fotokopi Berkah Mulia. Kira-kira berapa ya adik-adik? Oke, seperti biasa, karena ini masih di materi sistem persamaan linier dua variabel, kita akan mencari ini menggunakan konsep sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Gimana ya caranya? Seperti biasa, tahap pertama dari menyelesaikan soal pada sistem persamaan linier dua variabel itu, kita membuat model matematikanya. Caranya yaitu dengan pemisalan. Nah, di pemisalan ini, Kak Dita sudah sajikan nih gambar fotokopi dan map biola. Jumlah fotokopi atau jumlah lembar pada fotokopi itu kita misalkan dengan X, sedangkan harga dari map biola kita misalkan dengan Y. Nah, pada soal cerita tadi, kita sudah dapat mengutip yaitu Dina melakukan fotokopi sebanyak 10 lembar dan 4 buah map dan membayar 21.000. Tono melakukan fotokopi sebanyak 6 lembar dan membeli 5 buah map serta Tono itu membayar 23.000. Nah, dari ceritanya Dina tadi, kita misalkan dengan persamaan 1, maka menjadi 10x plus 4y sama dengan 21.000. Sedangkan Tono yang melakukan fotokopi 6 lembar menjadi 6x plus 5y sama dengan 23.000. Oke, jadi tadi kita udah dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita udah lakukan pemisalan. Maka tahap selanjutnya adalah menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel untuk menemukan nilai dari variabel lainnya. Maka pada tahap ini kita akan mengeliminasi variabel Y untuk menemukan nilai dari variabel X. Caranya yaitu seperti berikut. Yang pertama, kita sajikan dulu persamaan 1.
dan persamaan 2. Kemudian kita kalikan persamaan 1 dengan 5 dan persamaan 2 dengan 4. Maka persamaannya menjadi 50x ditambah 20y sama dengan 105.000. Dan persamaan 2 menjadi 24x ditambah 20y sama dengan 92.000. Sesuai dengan namanya, kita mengeliminasi, maka persamaan 1 dan persamaan 2 yang sudah kita ubah ini kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, maka variabel y sudah hilang atau sudah tereliminasi. Maka tinggal variabel x, yaitu 26x sama dengan 13.000. Setelah itu, kedua ruas kita bagi dengan 26. Maka ruas kiri menjadi x dan ruas kanan menjadi 500. Jadi dari tahapan tadi dapat kita simpulkan bahwa nilai x adalah 500. Pada tahapan yang selanjutnya adalah mencari nilai dari variabel lain dengan cara substitusi. Maka pada tahap ini kita akan mencari nilai y dengan cara mensubstitusi atau mengganti nilai x pada persamaan 1 dengan nilai x yang sudah kita temukan tadi adik-adik, yaitu x sama dengan 500. Maka kita sajikan dulu persamaan 1, yaitu 10x ditambah 4y sama dengan 21.000. Nilai x-nya kita ganti atau substitusi dengan nilai 500, maka menjadi 10 dikali 500 ditambah 4y sama dengan 21.000. Kemudian 10 dikali 500 menjadi 5.000 ditambah 4y sama dengan 21.000. Maka persamaan ini kita kurangkan dengan 5.000. Ruas kiri menjadi 4y atau 5.000-nya habis. Dan ruas kanan dikurangi 5.000 menjadi 16.000. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 4. Maka ruas kiri menjadi y dan ruas kanan tinggal 4.000. Nah, dari kedua tahapan yang sudah kita lewati sebelumnya tadi, maka dapat kita ketahui bahwa nilai x adalah 500 dan nilai y adalah 4.000. Nah, dari proses penyelesaian yang sudah kita lakukan tadi adik-adik, pada cerita Dina dan Tono dapat kita tarik 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu himpunan penyelesaian dari cerita Dina dan Tono adalah HP sama dengan 500,4.000. Jadi harga atau tarif fotokopi per lembar di warung fotokopi Berkah Mulia adalah Rp500. Karena nilai X pada HP adalah 500 dan harga satu buah map biola pada warung fotokopi Berkah Mulia adalah Rp4.000. Karena nilai X pada HP adalah 4.000. Nah, itu tadi adik-adik cara menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi cara yang pertama yaitu kita menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel untuk mencari nilai dari variabel lainnya. Kemudian, tahapan yang selanjutnya yaitu untuk mencari nilai dari variabel yang kita hilangkan tadi, kita menggunakan tahapan substitusi dengan mensubstitusikan variabel yang sudah kita temukan di tahapan sebelumnya tadi adik-adik. Gimana? Paham ya? Nah, supaya adik-adik lebih paham tentang metode eliminasi, Kak Dita menyajikan tugas di akhir video ini. Jangan lupa dikerjakan supaya adik-adik lebih bisa lagi atau lebih paham lagi tentang metode eliminasi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.